warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin memberikan edukasi mengenai pentingnya deteksi dini melalui pemeriksaan kesehatan dalam upaya pencegahan penyakit tidak menular. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikita Devisi Antari Simpangan dengan NIM akhir 100. Perkenalkan, nama saya Alma Rizky Janti dengan NIM akhir 104. Perkenalkan, nama saya Gusti Putu Handi Purwanda Kepatisan dengan NIM akhir 75. Perkenalkan, saya Cokodesi Agung Pradani Putri dengan NIM akhir 071. Perkenalkan, nama saya Zimra Sundamayeda dengan NIM akhir 069. Perkenalkan, nama saya Lumade Sangrasita Teguana dengan NIM akhir 072. Kita akan dikasih tugas sama ibunya, disuruh buat video tentang deteksi sejak dini penyakit tidak menular. Kira-kira kita pakai temanya apa ya? Jadi kita buat drama aja. Oh iya, bagus juga. Tapi kalau yang lain apa ya? Kalau menurut Handi apa ya? Handi, kamu kenapa sih dari tadi lo aku jelasin sama Co tentang tugas kita? Iya nih Handi. Ada Andi. Sangra. Hei Andi, jogging yuk. Aduh, masa nggak ada badan no? Tuh karena kamu nggak pernah gerak, yuk jogging yuk. Nggak deh, aku beli sepatu ya. Ya mana yang aku tunggu. Abis ini makan apa ya? Kayaknya sama bakso nggak sih yang di depan kantin sana itu? Boleh deh, udah juga saya abisnya. Iya, siap dong. Kenapa? Aku lemas kayaknya no. Aduh, pusing ya? Ya seperti belum saya gerakin. Aduh, Ya masih rasa gitu. aduh, coba telepon aku. Cepet. Aduh, yang mana aja yang kenapa? Dari tangan ke sampai kaki ke kiri. Tengah. Dari atas ke bawah? Ya. Semuanya? Iya. Aduh nggak diangkat. Aduh, gimana ya? Coba telepon temen deket ini deh. Ya. Bisa nggak nanti kamu susul Andi ke rumah sakit? Ini kayaknya dia lemes katanya. Tadi aku jogging sama dia. Nanti kan aku WA ya alamat rumah sakit. Oh udah teman itu. Bisa nggak tolong gini bantuin ke mobilnya? Aku cariin. Pelan. Ini adanya tadi kenapa ya? Oh ya dok, tadi kan kita lari, sempat kita berdua jogging dan teman saya kehilangan keseimbangan dan kayaknya ini bagian tubuhnya yang ini mengalami mati rasa kayaknya dok. Oh gitu. Baru hari ini ya? Iya dok. Udah makan? Sudah ada. Sebelumnya pernah pingsan apa sering pingsan gitu mungkin? Belum pernah dok ini rumah ini. Oh ya, juga saya waktu ini dapat kerja kelompok sama dia dan kayaknya ada gejala kehilangan konsentrasi gitu dok. Nggak fokus gitu ya? Iya. Kalau sekarang fokus nggak adanya? Ada. Masuk. Kurang fokus ya? Ada pusing? Ada. Udah beberapa minggu ini. Sering pusing berarti ya? Akhir-akhirnya ya? Mati rasanya sudah bagian mana? Coba ini dok. Sedih kali. Iya situ semuanya sampai bawah apa Sampai bagian tangan aja? sampai kaki. Sebelumnya sering mati rasa atau ini pertama kali ya? Pertama kali. Pertama kali. Kalau gitu tolong ditindaklanjuti ya dok ya. Kayak akan tidak melakukan sebenarnya ya. Ini Hani kenapa? Ini tadi kan aku berdua jogging. Kayaknya kehilangan keseimbangan tuh kakinya mati rasa sama tangannya juga. Tapi sudah 2 ke dokter. Udah nih masih nunggu dokternya, masih nunggu penjelasan.
dulu aja. Iya. Oh ya. Maaf ya tadi aku telepon soalnya orang tuanya nanti nggak angkat. Baik, setelah saya observasi lebih lanjut, kemungkinan adiknya ini ada kemungkinan besar untuk mengalami stroke ringan. Jadi ini cuma berkemungkinan ya, jadi ada kemungkinan adiknya mengalami stroke ringan karena adiknya juga ada kram bagian setengah badan dan juga sempat pusing katanya kan tadi sempat hilang Konsentrasi. kurang fokus, itu juga salah satu gejala stroke ringan. Jadi untuk kedepannya coba kurangi makan makanan goreng-gorengan, konsumsi makanan sehat juga, buah, sayur, dan lupa vitaminnya juga diingatkan, perbanyak minum air putih. Habis itu dia juga tolong atur pola olahraganya, rajin olahraga biar nggak kaku sendi-sendinya. Ini saya akan siapkan obat, nanti tolong dibungkus ya. Ini bisa dibungkus di apotek terdekat Anda. Di depan ya dok. Oh iya bisa. Jangan lupa jaga pola tidur juga biar nggak memicu Ya kayaknya sering begadang ngerjain tugas. ya itu nggak baik. Si dok ya. Makasih ya dok. Ya. Saya bantu. Udah dong. Oh iya. Hati-hati ya. Ya dok, makasih ya dok. Stroke adalah penyakit pembuluh darah otak yang menyebabkan terjadinya kerusakan di suatu bagian otak yang disebabkan terganggunya aliran darah. Nah, saat terjadi serangan stroke, sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Akibatnya, bagian tubuh yang dikontrol oleh bagian otak yang rusak akan kehilangan fungsinya. Nah, umumnya stroke ini dialami oleh orang yang usianya di atas 60 tahun. Nah, meski begitu, bukan tidak mungkin stroke dapat terjadi di usia muda. Berdasarkan penyebabnya, stroke terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah stroke iskemik yang terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Kondisi ini juga disebut dengan iskemia. Dan stroke iskemik dapat dibagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu stroke trombotik dan stroke hemobolik. Nah, yang kedua adalah stroke hemoragik yang terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah sehingga menyebabkan pendarahan, dan pendarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah, misalnya hipertensi yang tidak terkendali, dinding pembuluh darah yang lemah, dan menjalani pengobatan dengan pengencer darah. Stroke hemoragik dapat terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu pendarahan interstitial dan suprakonik. Pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosis penyakit stroke dan menentukan penyebabnya. Yang pertama itu ada CT scan, merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis penyakit stroke yang dikonfirmasi dengan bantuan penciuman. Pemindaian CT scan kepala non-kontras merupakan pemeriksaan yang cepat dan aman. Pada fase akut, pendarahan terlihat jelas sebagai area yang hiperdens atau putih. Gambaran ini tetap dapat muncul selama sekitar 72 jam dari serangan stroke. Pada hari ke-10, pada area pendarahan akan menjadi hipodens, terlihat lebih gelap dari jaringan normal. Pada stroke iskemik, zona hipodens yang berbatas tugas muncul. Namun, selama beberapa jam pertama, terutama pada 6 jam pertama, stroke iskemik mungkin tidak akan tampak pada CT scan. Oleh sebab itu, kasus yang dicurigai stroke iskemik pada jam-jam awal kejadian sebaiknya dilakukan pemeriksaan MRI. Yang kedua, pemeriksaan MRI scan adalah metode pilihan pada stroke karena lebih sensitif dalam mendeteksi iskemia dan iskemia dini dan memungkinkan untuk membedakan antara iskemia lama dan baru. Yang ketiga, ultrasonografi duplex korotis. Stenosis arteri korotis dapat menyebabkan stroke.
Hal ini sering dicurigai karena pasien datang dengan gejala yang menunjukkan oskuli, arteri cerebral, tengah, atau arteriol. Cara paling umum untuk mendiagnosis adalah menggunakan ultrasonografi grup karatoid, yang merupakan prosedur yang dapat ditoleransi dengan baik dan non-invasif. Angiografi, magnetik, dan angiografi CT juga dapat digunakan dalam screening dan penilaian stenosis porosis. Yang keempat, pemeriksaan tambahan. Selain pemeriksaan umum yang meliputi tekanan darah, elektrokardiogram, EKG, urea, dan elektrolit glukosa darah, kolesterol, hitung darah lengkap, tingkat sedimentasi eritrosit, fungsi tiroid, dan penanda inflamasi dan lainnya, disesuaikan kondisi spesifik setiap pasien. Selanjutnya terdapat penanggulangan stroke. Yang pertama, pasien stroke langsung mendapat penanggulangan maksimal dan penanganan dari awal kejadian terjadinya stroke di rumah sakit yang terdapat fasilitas berspesialis syaraf. Yang kedua, kontrol rutin di polisyaraf. Yang ketiga, menjalani terapi rehabilitasi secara rutin di rumah sakit dan latihan gerakan khusus stroke di rumah. Dan yang terakhir, memperhatikan posisi tidur yang baik untuk pasien terkena stroke. Pencegahan stroke. Cara utama mencegah stroke adalah menerapkan gaya hidup sehat. Selain itu, kenali dan hindari faktor risiko yang ada serta ikuti anjuran dokter. Berbagai tindakan pencegahan stroke antara lain yang pertama, menjaga pola makan. Terlalu banyak mengonsumsi makanan asin dan berlemak dapat meningkatkan jumlah kolesterol dalam darah dan resiko hipertensi yang memicu terjadinya stroke. Hindari konsumsi garam yang berlebihan. Selanjutnya, makanan yang disarankan adalah makanan yang kaya akan lemak tidak jenuh, protein, vitamin, serat, dan seluruh nutrisi tersebut bisa diperoleh dari sayur, buah-buahan, biji-bijian utuh, dan daging rendah lemak seperti dada ayam tanpa kulit. Yang kedua, rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat membuat jantung dan sistem peredaran darah bekerja lebih efisien. Olahraga juga dapat menurunkan kadar kolesterol dan menjaga berat badan serta tekanan darah pada tingkat yang sehat. Yang ketiga, berhenti merokok. Perokok beresiko 2 kali lebih lipat tinggi terkena stroke sebab rokok dapat mempersempit pembuluh darah dan membuat darah mudah menggumpal. Tidak merokok berarti turut mengurangi risiko berbagai masalah kesehatan lainnya seperti penyakit paru-paru dan jantung. Yang keempat, hindari konsumsi minuman beralkohol. Minuman keras mengandung kadar kalori tinggi jika dikonsumsi secara berlebihan. Seseorang rentan terhadap berbagai penyakit pemicu stroke seperti diabetes dan hipertensi. Konsumsi minuman beralkohol berlebihan juga dapat membuat detak jantung menjadi tidak teratur. Yang terakhir adalah hindari penggunaan nafza. Beberapa jenis narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafza dapat menyebabkan penyempitan arteri dan mengurangi aliran darah. Stroke adalah pembuluh darah otak yang menyebabkan terjadinya kerusakan di suatu bagian otak yang disebabkan oleh terganggunya aliran darah. Saat terjadi serangan stroke, sel otak mati hanya dalam hitungan menit. Di mana stroke sendiri disebabkan oleh terjadinya ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan. Dan terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah sehingga menyebabkan pendarahan. Salah satu gejala dari stroke yang pertama yaitu sakit kepala hebat yang datang secara tiba-tiba, disertai juga kaku pada leher dan pusing seperti berputar-putar atau vertigo. Mengalami penurunan kesadaran serta gejala hebat yang dialami oleh penderita stroke yang sangat fatal adalah tidak bisa bicara. Orang yang mengalami stroke berat mengalami kesulitan untuk berbicara dan juga gejala berat lainnya seperti mengalami kelumpuhan. Orang yang mengalami penderita stroke akan mengalami kelumpuhan tangan maupun kelumpuhan pada kaki, bahkan fatalnya penyembuhannya hingga berbulan-bulan lamanya. Oleh karena itu, jika kamu ingin mencegah penyakit stroke, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan mulai dari hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu gaya hidup sehat, merupakan salah satu faktor yang penting dalam penentu kesehatan.
Kita sebagai orang yang memiliki kebiasaan menganut gaya hidup sehat, oleh karena itu, jika kamu ingin mencegah penyakit stroke, ada beberapa hal yang mungkin bisa kamu lakukan mulai dari hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, gaya hidup sehat. Gaya hidup merupakan faktor yang penting sebagai penentu kondisi kesehatan Anda secara menyeluruh. Orang yang memiliki kebiasaan menganut gaya hidup tak sehat cenderung terserang berbagai macam penyakit jika dibandingkan orang yang mengalami gaya hidup sehat. Lalu gaya hidup seperti apa yang dapat membantu Anda untuk mencegah penyakit stroke? Yang pertama yaitu pola makanan sehat. Salah satu pencegahan yang bisa kita lakukan terhadap penanggulangan penyakit stroke yaitu yang mengubah pola makanan sehat. Ya, terbiasa untuk menganut pola makanan yang tak sehat dapat meningkatkan risiko Anda mengalami stroke. Pola makanan sehat yang Anda dapat membantu untuk mencegah penyakit stroke adalah membiasakan diri untuk mengkonsumsi makanan yang rendah lemak, kaya akan serat seperti sayuran, buah-buahan, dan juga bisa meningkatkan asupan ikan yang kaya akan lemak omega 3 yang juga dapat menurunkan risiko mengalami stroke. Untuk itu, marilah kita sebagai masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan juga marilah kita sebagai masyarakat untuk menanamkan pola makan makanan yang sehat. Yang kedua yaitu rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat membuat jantung dan sistem peredaran darah bekerja lebih efisien. Yang kedua yaitu rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat membuat jantung dan sistem peredaran darah lebih bekerja secara efisien. Olahraga juga dapat menurunkan kadar kolesterol dan menjaga berat badan serta tekanan darah pada tingkat yang lebih sehat. Ayo biasakan diri untuk olahraga secara teratur agar hidup selalu sehat. Yang ketiga yaitu berhenti merokok. Perokok berisiko 2 kali lipat lebih tinggi terkena stroke. Sebab rokok dapat mempersempit pembuluh darah dan membuat darah mudah mengumpal. Tidak merokok berarti turut mengurangi risiko berbagai masalah kesehatan lainnya, seperti paru-paru dan jantung.